Oke guys, welcome back to my channel di YouTube saya XX Adot. Buat kalian yang baru gabung di channel saya, silahkan subscribe dulu karena subscribe itu gratis ya. Oke, kali ini saya akan bikin video lagi ya, sharing-sharing biasa sama bareng Bang Ajuan ya dari Lombok. Halo guys, nama saya Azwan, biasa dipanggil Bang. Bang Ajuan. Bang Azwan. Ya, kalau dia apa namanya? Biar manggilnya itu mudah, panggil Juan aja. Bang Juan. Ya, Bang Juan atau Wan. Ya, 1, 2, 3. Bukan itu. Ya, intinya Wan. Jangan panggil 2, 3 dan sebagainya ya. Bisa panggil khas atau Wan gitu. Nama saya Muhammad Hazwan, putra Sapi. Kelahiran tahun berapa? Kelahiran Kaliantan, Jowaru Kaliantan. Kalau Jowaru itu kecamatan, Kaliantan itu desa. Di desa Kaliantan 18 Agustus 1996. Terus sekolah, saya dulu sekolah di Lombok, NTB, Nusa Tenggara Barat, yang berada di Kecamatan Sakra, Desa Moyot. Sama ya. Oke, saya sekarang mau nanya sama Bang Hajuan ya. Sebelum kesini tuh Bang Hajuan masih di Indo itu gimana? Sekolah apa kerja dulu? Apa keluar sekolah langsung ke sini, apa di pesantren dulu apa gimana? Oh ya. Sebelumnya saya itu tidak pernah menyangka untuk dimondokin sama orang tua saya. Tidak pernah kepikiran kayak gitu. Saya belum tahu yang namanya mondok atau apa gitu, nggak tahu apa-apa. Ya, saya cuma ngikut-ngikut aja gitu kan. Sebelum ya? Sebelumnya apa namanya, sebelum ke pondok itu saya diajakin main-main, diajakin jalan-jalan sama orang tua. Dikirain mau jalan-jalan beneran gitu, ternyata mau dimondokin alias calon santri gitu. Nah, setelah itu kan orang tua undang itu apa namanya itu, banyak orang gitu, banyak orang keluarga dan yang di luar itu juga ada yang hadir, teman-teman. Mau dinikahin ya? Bukan, kirain mau diajakin jalan-jalan gitu. Jadi intinya di apa? Dia dibujuk gitu kan, Dibujuk untuk jalan supaya mau mondok. Supaya mau mondok gitu. Nah, setelah diajakin itu, mereka udah datang kan ke rumah. Iya. Terus dibawa ke mobil. Iya, bawa pakai mobil. Kirain mau diajakin jalan-jalan. Yakin jalan-jalan beneran. Iya. Ternyata itu tipu daya. Sebenarnya itu bukan tipu juga sih, jalan orang tua Iya, supaya jalan ada, anaknya. karena dia tahu Iya. kadar kita. Nah, dalam artian orang tua itu tahu gitu kan, gimana biar hati kita luluh, biar Iya. hati kita mau untuk apa namanya, mematuhi perintahnya. Mematuhi perintahnya. Ya, Dan itu bukan bohong juga, bukan tipu. bohong juga kan, semua itu, orang tua ya. juga kan ingin Itu jalurnya anaknya, itu. ingin anaknya Jalannya. soleh sukses kan. Nah, itu jalannya biar aku itu mau gitu loh. Nah, sampai pondok kebingungan, yuk kirain mau diajakin jalan-jalan gitu kan. Iya. Lihat para santri lagi ngaji, lagi sholat. Itu waktu MTS. Di situ antum bertanya, bertanya-tanya sama orang tua. Ya bertanya-tanya lah, kebingungan soalnya. Kebingungan. Nah, ini apa namanya, jalan-jalan kok ada orang sholat sih, banyak banget ya di majelis itu. Ada orang belajar.
dari situ semenjak itu saya berpikir gitu, sempat seuzon juga sama orang tua. orang tua, sempat seuzon juga. Seujun gimana bang? Berprasangka buruk, orang tua kok kayak gini sih, kok nyipu anaknya, nama juga belum tahu apa-apa kan. Belum tahu apa-apa lah. Aslinya itu adalah jalan dia untuk ingin anaknya menuju soleh sukses. betul. Kalau awal-awalnya memang berprasangka buruk kan, suuzon. Lama-lama berpikir juga, setelah gue pikir-pikir, oh iya, untung aku dimodokin di sini. Untung aku sangat bersyukur pada orang tuaku yang telah mendidik aku dengan sebaik-baiknya gitu kan. Setelah berjalannya waktu, seiring jalannya waktu, aku diajakin belajar sama teman-teman. Awalnya sih nangis ya. Pengen pulang. Bukan nangis pingin belajar, pingin ini enggak, tapi nangis pingin pulang. Soalnya aku nggak tahu kalau aku akan dimondokin di situ gitu. Kayak gitulah. Diajakin belajar. Kan di situ kan lebih mengedepankan ilmu agama. Diajarin bahasa Arab gitu kan, bahasa Arab, fikih dan sebagainya. Nah, nama yayasannya itu, nama pondoknya Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Al-Kubro, alias Jadaro singkatannya. Nah, yang berlokasi di Sakra, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Sakra itu kecamatan, tapi kalau di desanya itu di Moyot namanya. Kecamatan Sakra. Nah, gitu. Di situ antum mulai betah udah berapa bulan sih? Saya mulai betah setelah setahun berjalan. Pas dari situ ada berpikiran ingin kabur gak dari pondok? Pernah Pernah. berpikiran kayak gitu juga. Sempat berpikir kayak gitu, ingin kabur kan, gimana caranya, tapi ya udah, mungkin ini yang terbaik buatku kan. Aku jalanin aja gitu kan. Terus pas diajakin belajar kayak gitu, ya aku asal ya ikut-ikutan aja gitu kan. Nggak tahu bahasa Arab, nggak tahu nahwu, belum tahu apa-apa. Tapi setelah bersungguh-sungguh, setelah bersungguh-sungguh, tekun, istiqomah. Nah, semenjak itu aku mulai terbuka pikirannya. Mulai berubah ya. Nah, ya, mungkin berkat itu, tanpa disangka aku dikirim ke Mesir. Nah, aku nggak pernah menyangka sekolah di Mesir juga, enggak. Dulu di Indo tuh pernah nggak kerja dulu gitu? Apa bantu orang? Kalau kerja sih enggak, tapi kalau cuma kerja untuk bantu bangun pondok, iya. Enggak, maksudnya di rumah gitu sebelum. Jarang, kecuali kalau pulang dari pondok. Kalau bantu orang tua. Bantu orang tua. Nah, kayak gitu. Bantu orang tua kalau kayak misalkan nanam jagung gitu, manen jagung, nanam kacang hijau, tembakau, padi. Itu penghasilan yang besar. Kacang hijau pernah? Kacang hijau pernah. Kayaknya sampai sekarang masih dilanjutkan. Itu orang tua antum nanam kacang hijau? Iya, nanam, terus manennya bareng-bareng gitu kan. Berbagi hasil, kalau ada hutang langsung dibayar. Nah, lewat kacang hijau itu. Nah, karena penghasilannya besar. Kacang hijau tuh besar ya penghasilannya? Besar, lumayan lah. Nah, tahun berapa itu? Itu sejak saya lahir pun udah ada itu kacang hijau.
Enggak, Nggak tahu mulainya tahun kapan, nggak tahu aku. maksudnya abangnya tuh. Kerjanya Iya, bantu-bantu orang tua bantu-bantu sama pesantren orang itu tua. tahun berapa? Kalau bantu-bantu orang tuanya itu tahun 2012. 2012 lalu ya. Sedangkan bantu-bantu di pesantren itu kan biasanya bangun pondok kan. Nggak cukup lah kalau cuma tukangnya aja yang bangun gitu kan. Iya. Mestinya ada sebagian santri yang ikut andil di situ, Iya. yang ikut kerja gitu. Makanya tanpa disuruh aku langsung Bantuin bergerak, ngantar-ngantar bahan. ngantar bahan gitu. Udah itu aja. Terus di rumah. Dari situ mulai pikiran mulai terbuka. Mulai terbuka. Iya, bahasa Arab tiba-tiba paham gitu. Secara paham. Tiba-tiba paham, ini tiba-tiba paham. Belajar sih belajar, tapi karena berkat bantu itu membuatnya cepat paham. Bukan berarti nggak belajar. Nggak ada orang yang nggak belajar tiba-tiba langsung pinter. Iya, sebagai Nggak ada. belajar. Belajar. Dari ya sebenarnya itu aku mulai paham apa itu kolamu, kitabu, ya dasar-dasarnya gitu. Nah, terus kiaiku tiba-tiba ada rencana ingin melanjutkan studiku ke Mesir. Nah, Itu waktu apa? Kalau boleh tahu saya, waktu di pondok itu apa aja yang dipelajari? Dari di kitab apa Quran? di situ ada tahfiz, ada kitab kuning, Kitab kuning. Kitab apa? Kitab apa? kitab apa namanya Safinatul Najah, terus Muhtasar Jidan kalau nahunya. Kalau fikihnya kan Safinatul Najah. Iya. Terus ada Bulughul Maram dan sebagainya. Pokoknya kitab-kitab dasar dulu. Nanti kalau udah naik level baru kitab besar Bisa. gitu. Sementara waktu itu aku belum hatam gitu. Belum tahu. Apa namanya nahunya. Nahunya itu apa namanya itu? Yang kecil itu. Kitab yang kecil itu loh. Apa? Apa namanya itu? Ada kitab nahu yang kecil itu, lupa aku namanya. Yang udah ada artinya di situ kan? Ya bukan, ada yang udah ada arti, ada yang enggak gitu. Pokoknya ada lah, aku lupa namanya apa gitu. Aku juga lupa. Sudah lama saya. Muhtasar Jidan lah. Muhtasar Jidan. Nah, itu kitab kecil, kecil lah. Itu belum hatam. Belum tahu. Iya. Berapa tahun di situ? Saya belajar sendiri ngatamin. Enggak. Di situ Mondok itu berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. Ya. Tapi alangkah apa namanya? Alangkah menyesalnya aku. Nahunya nggak sampai hatam, padahal kecil kitab itu. Tapi dengan apa namanya? Tapi aku tidak pesimis. Ya pesimis, aku selalu berusaha gimana biar bisa menghatamkan kitab yang kecil ini. Akhirnya aku pergi ke kiai. Aku ngaji sendiri secara privat di kiai itu, belajar sendiri. Nama-nama hatam. Soalnya sebelumnya itu sebelum belajar privat itu aku bodoh, nggak tahu apa-apa, dipukul terus. Terus Iya, soalnya nggak pernah benar kalau ditanya. ya kan bahasanya apa, guru ngaji itu mukul itu bukan karena benci. Bukan karena benci, tapi Iya, karena saya sayang. ingin mendidik kita. Ingin kita apa namanya? Iya, agar kita Meri kan. kayak gitulah. Dipukul terus. Apa itu kalam? Apa itu ini? Salah, nggak pernah benar aku kalau menjawab itu nggak pernah benar. Iya. Salah terus. Dulu juga saya pernah ngerasain sama Dipukul, telunjuk itu. dilemparin pakai apa namanya? Itu tongkat tuh. Hampir kena mata ini. Tapi ya udah kiai. Kan guruku kan? Iya, Guru kita gitu kan. Ya udah, jalanin aja gitu. Nggak perlu emosi, nggak perlu. Dia tuh mengajarkan marah. kita dan apa? Dia juga gak minta imbalan sama kita. Iya. Jadi harus kembali lagi kitanya yang harus mikir. Ya harus mikir betul. Setiap aku ditanya, aku nggak pernah benar jawabnya. Salah tuh, salah tuh. Apa itu kalam apa ini nggak pernah benar.
Gak pernah benar ya. Iya. Setiap kali tanya itu nggak pernah benar. Mungkin karena kesabaran itu, aku jadi paham dengan sendirinya gitu. Dipahami sendiri. Ya, tiba-tiba paham. Ya, belajar sedikit banyak berlipat sama kiai. Lama-lama hatam gitu. Itu kalam aku ini. Alhamdulillah udah hafal gitu kan. Kalau ngehatami kitab sih sering, tapi untuk tasakurannya itu nggak pernah. Mengatami sendiri aja, nggak perlu beritahu orang gitu kan. Nggak perlu cerita dia aku udah hatam ini, nggak perlu sebenarnya. Iya. Yang belajar itu harus Secara pribadi kita. secara pribadi aja. Gak boleh dia. Nggak boleh kayak gitu, nanti ilmu itu hilang gitu. Iya. Cukup disembunyiin aja gitu. Ya kalau ditanya harus dikeluarin lah. Dan disembunyiin di sini dalam artian bukan apa namanya? Bukan disembunyiin, dipendem kayak gitu Iya, maksudnya. dipendam. Gak boleh ria, ya. Gak Iya. boleh ria sama teman-teman. Ya, Sepertinya kayak gitu gini. maksudnya. Oh bang, saya udah bisa gini dong, udah bisa Nah, gini dong. nggak boleh. Antum udah bisa gak? Nah. Gak boleh kayak gitu ya. Kayak gitu. Siapa tahu kan kita yang udah bisa dan yang belum bisa lebih pintar dari kita ke Iya, depannya. kayak gitu. Iya. Bahkan sama seniorku pun aku sering dipukulin. Sama seniorku, dia kan udah hatam terus lah. Tapi mungkin karena sabarnya itu hanya dari selevel Iya. sama senior itu, kakak kelas kayak gitu. Nah, waktu aku kelas 3 SMA, Kiai ada rencana ingin melanjutkan, ingin menyekolahkanku ke Mesir secara mendadak, secara tiba-tiba, tanpa disangka-sangka gitu. Dan aku sendiri pun, aku pribadi nggak pernah menyangka akan hal itu. Nah, itu tiba-tiba dengar kabar di masjid gitu, bahwasanya ini nanti akan sekolah di ke Mesir gitu. Aku juga kaget gitu, terkejut aku. Tiba-tiba dikabarin kayak gitu. Langsung disuruh hafal Quran. Suruh hafal Quran. Nah, waktu itu aku hafal 6 juz. Waktu itu. Tapi sekarang juga saya nggak mau pesimis, harus optimis gitu kan. Ingin mengulas hafalan yang dulu. Iya. Ingin berojaah dan ingin lebih dari itu gitu kan. Dulunya kan 6 juz. Iya. Berarti nanti harus lebih gitu kan. Iya. Yang penting ada lebihnya gitu. Kalau belajar itu bisa itu gak perlu kan, kita yang penting kitanya harus tekun. Kalau soal hasil urusan Tuhan gitu, urusan bisa Tuhan, belakang. urusan belakang. Kayak gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, aku dibawa ke Jawa, Ke Jawa. ke Jawa Tengah. Dibawa dulu sebelum kesini tuh, dibawa dulu ke Jawa Tengah. Ya sebelum, maksudnya untuk tes, Untuk tes. dibawa ke Jawa. Hey, yo, DJ, stop.